Anestesi untuk ligasi tuba postpartum. Kebanyakan dokter spesialis kandungan itu lebih menyukai untuk melakukan ligasi tuba dengan segera sesudah ibu tersebut melahirkan ataupun sebelum pasien itu keluar dari rumah sakit. Hal ini dikarenakan ada beberapa keuntungan, yakni antara lain adalah segera sesudah melahirkan fundus uteri terdapat antara umbilikus dan simfisis pubis, maka tuba falopi itu mudah dicari ya. Jadi tuba falopi mudah dicari meskipun sayatan kulit di lingkaran umbilikus. Kemudian sterilisasi postpartum sederhana sehingga tidak menambah lama tinggal di rumah sakit. Biayanya menjadi tentunya lebih murah. Nah, ada beberapa masalah yang harus menjadi bahan pertimbangan, yakni seperti perubahan-perubahan fisiologis karena kehamilan belum berubah ke keadaan normal sampai dengan 6 minggu postpartum. Kemudian tidak ada tindakan anestesi dengan lambung penuh untuk operasi elektif seperti halnya ligasi tuba. Kemudian yang menjadi pedoman praktis ASA untuk anestesi postpartum itu antara lain waktu yang tepat secara individual, puasa makanan padat selama 6 sampai dengan 8 jam. Kemudian mempertimbangkan profilaksis aspirasi, dianjurkan teknik neuraksial. Kemudian epidural kateter yang terpasang untuk persalinan terdapat risiko gagal apabila dipakai lama postpartum. Kemudian prosedur tidak boleh mengkhawatirkan aspek lain pengobatan. Baik, masuk ke bab perubahan anatomi dan fisiologi postpartum, perubahan kardiovaskular. Beberapa hari postpartum itu akan terjadi hipervolemia relatif, kenaikan darah balik dan terjadi pergeseran cairan interstitial ke sirkulasi. Hal ini terjadi karena hilangnya kompresi vena cava inferior, turunnya tekanan pada vena ekstremitas inferior, dan karena lepasnya plasenta terjadi autotransfusi. Kemudian masuk ke bab perubahan gastrointestinal ya. Jadi pada waktu kehamilan itu terjadi kenaikan progesteron sehingga terjadi relaksasi sfinkter esofagus bawah yang membuat terjadinya reflux. Pada 24 jam persalinan, maka progesteron itu akan kembali pada level fase luteal pada siklus haid. Di samping itu, uterus gravid yang merubah posisi gaster menjadi hilang. Pengosongan lambung yang pada persalinan dan awal postpartum itu melambat, maka sesudah postpartum lebih dari 18 jam akan kembali seperti keadaan tidak hamil dalam hal pengosongan lambung, volume cairan dan pH lambung. Selama persalinan, maka makanan padat lambat melewati lambung. Pengaruh pemberian opioid baik parenteral, epidural ataupun intratekal akan lambat. Pengosongan cairan bening tetap normal kecuali pasien itu mendapatkan opioid. Secara umum, resiko aspirasi tidak bertambah pada periode postpartum. Kemudian masuk ke bab waktu untuk ligasi tuba. Ligasi tuba itu bisa dikerjakan pada postpartum atau masa interval yang mana pasien tidak dalam keadaan peripartum. Penentuan waktu untuk ligasi tuba ditentukan oleh yang pertama adalah faktor pasien. Faktor pasien itu meliputi persetujuan pasien, dipengaruhi oleh rasa ketidakpastian, kekecewaan, ataupun risiko kegagalan. Kemudian yang kedua adalah faktor obstetrik. Pelaksanaan ligasi tuba dipertimbangkan ditunda apabila terdapat atonia uteri dan juga pendarahan, evaluasi prognosis neonatus dan pada pasien risiko tinggi seperti kegemukan dan juga preeklamsi. Kemudian masuk ke bab pertimbangan teknik anestesi. Ligasi tuba itu merupakan prosedur minor, akan tetapi dengan rangsang pembedahan yang intens. Terkadang itu dibutuhkan memperlebar sayatan bedah atau memasang pek ke dalam peritoneum sehingga dibutuhkan anestesi umum. Pada kasus obesitas, maka harus ditentukan rencana tipe sayatan pada dinding
perut, yang mana di sini itu bisa mempengaruhi pemilihan teknik anestesi. Dibutuhkan komunikasi yang baik antara bedah dengan anestesi supaya pasien itu bisa ditangani dengan baik. Resiko anestesi pada ligasi tuba berupa komplikasi jarang dan mortalitas rendah, yakni 4/100.000. Mortalitas biasanya berkaitan dengan kesulitan manajemen jalan nafas, terutama pada teknik anestesi umum. Pada pasien dipilih untuk anestesi umum pada 8 jam postpartum, maka perlu mempertimbangkan lama puasa makanan padat dan apakah pasien itu menggunakan opioid selama persalinan. Kemudian harus dilihat juga apakah masih terpasang kateter epidural. Masuk ke bab evaluasi preoperatif. Nah, harus ditelusuri apakah terdapat pendarahan pada persalinan atau adanya atonia uteri. Apabila ligasi tuba itu dikerjakan yakni kurang dari 8 jam postpartum, maka pemeriksaan hematokrit itu tidak dibutuhkan bila mana persalinan juga berjalan dengan normal. Apabila ligasi tuba pada hari berikutnya, maka diperlukan pemeriksaan hematokrit. Operasi ditunda apabila hemodinamik itu tidak stabil atau ada pendarahan hebat waktu partus. Pasien dengan risiko tinggi sebaiknya ditunda terlebih dahulu, yakni 6 sampai dengan 8 minggu postpartum. Profilaksis aspirasi bisa dikerjakan apabila terdapat faktor resiko. Antasid non-particulate yang bening bisa berefek segera menurunkan pH lambung, sedangkan pemakaian H2 reseptor antagonis dan metoclopropamid dibutuhkan waktu 2 jam untuk memperoleh efek optimal. Pada pasien diabetes, risiko aspirasi itu sangatlah tinggi, maka dianjurkan untuk memberikan ketiga obat profilaksis aspirasi tersebut. Masuk ke bab ligasi tuba postpartum. Ligasi tuba postpartum itu adalah prosedur elektif, tidak terdapat bukti bahwa menunda itu lebih aman, ataupun tindakan segera postpartum terdapat hal-hal yang mengkhawatirkan. Ligasi tuba postpartum itu relatif lebih nyaman untuk pasien dan operator karena teknik operasi yang sederhana. Pasien postpartum mempunyai pH lambung tidak lebih rendah dan volume cairan tidak lebih tinggi dibanding pasien yang tidak hamil yang dioperasi secara elektif. Beberapa penelitian itu menyatakan bahwa pengosongan lambung pasien postpartum melambat karena ada pemakaian opioid selama persalinan. Insiden reflux gastroesophageal itu kembali normal pada hari kedua postpartum. Baik, masuk ke bab manajemen anestesi pada ligasi tuba. Nah, terdapat beberapa pilihan teknik anestesi untuk prosedur ligasi tuba pada pasien postpartum. Antara lain, yang pertama adalah manajemen intrapartum. Apabila pasien itu direncanakan ligasi tuba postpartum, maka intrapartum dilakukan anestesi epidural. Selama intrapartum dihindari pemberian opioid parenteral. Tidak boleh diberi masukan melalui oral kecuali cairan bening. Sesudah persalinan dilakukan profilaksis aspirasi karena prosedur itu akan dilakukan setelah persalinan. Kemudian yang kedua, waktu untuk operasi. Bisa dipertimbangkan ligasi tuba segera sesudah persalinan apabila hemodinamik stabil dan sudah dilakukan profilaksis aspirasi. Kateter epidural yang digunakan pada persalinan bisa dilanjutkan yakni dalam waktu 10 jam persalinan. Kemudian yang ketiga, anestesi lokal. Pada ligasi tuba bisa dilakukan dengan anestesi lokal. Poindexter et al. Tahun 1990 pada sterilisasi tuba secara laparoskopik dengan midazolam yakni 5 sampai dengan 10 mg, fentanyl 50 sampai dengan 100 Ug, kemudian dilakukan infiltrasi 10 ml bupivakain 0,5%.
Pasien dipasang trokat dan diinsuflasi dengan N2O. Melalui trokat disemprotkan 5 ml bupivacain 0,5%. Pada pasien dipasang cincin pada tuba. Sesudah 1 jam dipacu, pasien dipulangkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yakni anestesi epidural. Ketinggian blok sensoris pada epidural analgesia itu diharapkan sampai T4. Setelah dosis tes epidural negatif, digunakan 3% 2-kloroprokain kecuali terdapat rencana prosedur lebih panjang. Apabila sudah terpasang kateter epidural untuk persalinan, resiko gagal itu lebih tinggi apabila jarak persalinan dengan operasi makin panjang. Untuk analgesia intraoperatif dan postoperatif bisa diberikan fentanyl yakni 50 sampai dengan 100 UG melalui kateter epidural. Kemudian yang kelima ya, jadi yang kelima itu adalah anestesi spinal. Nah, level yang harus dicapai adalah dermatom T4. Dianjurkan pada ligasi tuba yang tertunda postpartum atau operasi segera dan belum terpasang epidural, atau anestesi epidural yang dipasang tidak adekuat hasilnya. Digunakan jarum kecil 27G, non-cutting, pencil point. Obat yang digunakan dapat lidocaine 75 mg dengan fentanyl 10 sampai dengan 25 UG atau bupivacain 7,5 mg ditambah fentanyl 10 sampai dengan 25 UG. Dosis anestesi lokal untuk spinal anestesi itu kembali ke kebutuhan non-pregnan dalam 12 jam sampai dengan 36 jam postpartum. Analgesi multimodal postoperatif itu menambah baik mobilisasi maternal dan infant bonding, juga membuat pulang dari rumah sakit itu lebih awal. Kemudian yang keenam adalah anestesi umum. Anestesi umum itu dilakukan dengan RSI dengan Salix maneuver. Sesudah intubasi trakea dilakukan ventilasi kontrol. Pemakaian anestesi volatil yang digunakan itu jangan dengan konsentrasi tinggi, tidak lebih dari 1 mAc. Apabila digunakan obat pelumpuh otot non-depolarisasi, dibutuhkan pemantauan tingkat blokade neuromuskular. Obat anestesi modern tidak terdapat pada ASI dalam jumlah yang berpengaruh pada bayi. Ya. Kemudian lama kerja succinylcholine, rocuronium, mifacurium, vecuronium itu memanjang pada postpartum. Lama kerja atracurium tidak berubah, sedangkan lama kerja cisatracurium jadi memendek pada postpartum. Baik, masuk kepada bab ibu dengan risiko tinggi. Ibu dengan morbid obes atau kelainan sistemik berat itu haruslah dipersiapkan di rumah sakit dan dikerjakan di kamar operasi yang lengkap. Ibu dengan kelainan jantung seperti gangguan klep jantung mekanik, sindroma Eisenmenger, sindroma Marfan ditambah aortopati yang mana aortic root itu lebih dari 40 mm atau kardiomiopati ditambah LVEF kurang dari 40%, maka harus dipersiapkan seperti pasien dengan penyakit jantung untuk operasi non-jantung. Penanganan multidisiplin dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian masuk ke bab masalah ligasi tuba di Indonesia. Di Indonesia, maka ligasi tuba yang dikenal sebagai MOW atau metode operasi wanita menjadi program BKKBN. Di Indonesia, kebanyakan itu dilakukan secara misal dari akseptor yang dikumpulkan oleh PLKB. Akan tetapi di sini masih terkendala biaya sehingga keselamatan pasien atau patient safety itu kurang mendapatkan penanganan yang optimal. Nah, dibutuhkan EBM yang berbasis pada penelitian di dalam negeri dan berdasarkan kendali mutu maupun kendali biaya. Aspek mediko-legal itu harus mendapat perhatian sehingga pasien aman dilakukan secara klinik ataupun secara hukum.
Pada tindakan MOW harus dibuat PTM dengan tanda tangan suami istri, dibuat catatan medik, dan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan medik yang memenuhi persyaratan. Obat dan peralatan emergency harus siap di tempat dan berfungsi secara baik. Bukti klinik EBM di Indonesia antara lain oleh Ari Yuniarto et al. 2011 yang membandingkan daya guna kombinasi diazepam 0,1 mg per kg dan petidin 2 mg per kg, intravena dengan diazepam 0,1 mg per kg dan ketamin 0,3 mg per kilogram. Intravena untuk anestesi pada operasi. Sebelum sayatan itu dilakukan, infiltrasi kulit dengan lidokain 2%. Kasus yang dilakukan MOW di sini adalah fase interval. Ya, sedangkan Anton S. et al. 2012 itu meneliti anestesi pada MOW dengan mempertahankan level anestesi pada BIS 40 sampai dengan 60. Penelitian ini membandingkan kelompok A yang mendapat propofol 1,5 mg per kg ditambah ketamin 1 mg per kg secara bolus diteruskan dengan infus propofol 4 mg per kg dan ketamin 1 mg per kg per jam dibandingkan dengan kelompok B yang diberikan propofol 1,5 mg per kg dan fentanyl 2 Ug per kg diteruskan secara kontinu propofol 4 mg per kg dan fentanyl 2 Ug per kg per jam. Selama tindakan itu diberikan dosis rescue propofol apabila nilai BIS itu di atas 60 untuk diturunkan sampai BIS 40 sampai 60. Nah, untuk mengetahui masalah PONV pada anestesi umum MOW, Bintang P et al. 2012 itu membuat penelitian dengan membandingkan kelompok A midazolam 0,05 mg per kg dan ketamin 0,3 mg per kg dengan kelompok B midazolam 0,05 mg per kg dan petidin 2 mg per kg. Kejadian PONV pada kelompok A terdapat 29,4% dan kelompok B terdapat 49,4%. P 0,001. Angka PONV ini masih cukup tinggi sehingga butuh dilakukan lagi penelitian dengan menggunakan antiemetika. Baik, dapat ditarik kesimpulan anestesi pada ligasi tuba itu bisa dikerjakan pada postpartum ataupun masa interval. Nah, pada periode postpartum itu harus memperhatikan perubahan fisiologi yang terjadi pada pasca persalinan, terutama yang berhubungan dengan hemodinamik dan juga bahaya aspirasi. Teknik epidural yang dikerjakan selama persalinan bisa tetap digunakan dan masih efektif apabila digunakan kurang dari 10 jam postpartum. Pada anestesi pada MOW masa interval, maka bisa dengan lokal anestesi dan instilasi rongga abdomen, neuraksial, anestesi umum dengan TIVA atau inhalasi anestesi.